Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia didatangi mimpi-mimpi yang rutin ratusan kali sejak masih kanak-kanak hingga hari ini. Sejak bertahun-tahun lalu, mimpi-mimpinya dibahas di berbagai media nasional di Pakistan, diulas dalam beberapa buku, video YouTube, dan diskusi intelektual muslim di berbagai negara. Muhammad Qasim bin Abdul Karim adalah seorang muslim Sunni biasa dari Pakistan, kelahiran tahun 1976. Sejak usia 12 tahun, ia didatangi oleh cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui mimpi. Dan sejak tahun 2014 diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui mimpi untuk menyebarkan mimpi-mimpinya kepada seluruh umat Islam di dunia. Mimpi Muhammad Qasim disebut-sebut bertaut lekat dengan tanda-tanda kebangkitan Islam dari timur, persatuan umat muslim di Pakistan, munculnya pasukan jet tempur hitam yang tak terkalahkan, dan akan membebaskan tanah-tanah suci umat muslim yang hilang, juga tentang Ghazwah Hind dan Malhamah Kubra, keluarnya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj selepas kedamaian dunia selama beberapa tahun. Muhammad Qasim berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan dalam banyak mimpi saya bahwa nanti ketika negara Pakistan mulai berkembang pesat, maka negara India akan mencoba untuk memerangi Pakistan. Tapi saya tidak ingin pecah perang karena saya tahu perang ini pasti amat teruk dan ada banyak muslim di India. Maka saya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat sesuatu dan memintanya untuk mencegah perang ini terjadi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ratusan pesawat jet tempur hitam tak terkalahkan dengan pertolongannya, dan India menjadi ketakutan setelah melihat jet-jet tempur hitam ini. Bagaimana Pakistan bisa memperoleh jet-jet tempur hitam ini? Pikir mereka. Seluruh dunia, bahkan insinyur militer Amerika Serikat terkejut dan khawatir. Maka Pakistan akan mempunyai waktu untuk mempersiapkan diri dan juga membebaskan Kashmir. Namun sekutu-sekutu India dan kelompok-kelompok teroris akan bersedia pula untuk berperang dengan Pakistan. Ketika melihat pesawat tempur hitam ini, banyak umat Islam dari berbagai belahan dunia akan pindah ke Pakistan untuk memainkan peran mereka dalam membangun kembali Islam. Allah akan menolong kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika zaman itu telah dekat, kiamat, banyak mimpi orang beriman tidak bohong, dan sebenar-benar mimpi di antara kalian adalah mimpi orang yang paling jujur dalam perkataan. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa saja yang melihatku dalam mimpi, maka ia benar telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku. Hadis riwayat Muslim nomor 2266. Beberapa ulasan diskusi dan buku menguatkan penjelasan bahwa panji-panji hitam bukanlah bendera, tetapi sebuah alat pengenal berwarna hitam, kebanggaan badan militer suatu negeri yang akan terbit mengapung di angkasa tanpa penyangga apapun. Sehingga apabila hendak melihatnya, kita mestilah mengangkat wajah kita, sebagaimana kita hendak memandang kepada matahari dan bulan yang terbit di angkasa. Dan mereka adalah pasukan jet tempur canggih Pakistan pada masa Imam Mahdi. Perhatikan hadis berikut yang artinya, jika kalian melihat panji-panji hitam keluar dari Kabul Khurasan, maka datangilah mereka walau dengan merangkak, karena padanya ada Khalifah Allah Al-Mahdi. Mustadrak Al-Hakim hadis nomor 8578, Baihaqi dalam Dailil An-Nubuwah 6-516. Dan hadis berikut yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaanmu Ka'bah. Mereka semuanya adalah putra khalifah, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian terbit panji-panji hitam dari Kibali al-Masyriq, sebelahnya timur. Lantas mereka membunuh kamu dengan suatu pembunuhan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Kemudian dikatakan bahwa Sauban radhiyallahu anhu berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal, lalu bersabda, maka jika kamu melihatnya, berbaiatlah walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Jika membaca lafaz Arab pada kedua hadis itu dan membandingkannya dengan terjemahan bahasa Inggris atau Melayu yang tersebar luas,
maka dengan jelas Anda sadari bahwa kedua hadis itu tidak merujuk kepada Khurasan sama sekali. Dapat dilihat dengan jelas bahwa kata qabl atau kibali telah ditinggalkan dan tidak diterjemahkan meski tertulis di lafaz Arabnya. Nabi Muhammad SAW memaknai arroyah atau panji sebagai alat pengenal. Membuktikannya melalui pojok sejarah adalah bahwa Nabi Muhammad SAW menamai panji beliau dengan sebutan al-uqab yang berarti elang. Berdasarkan ilmu fikih, mustahil tulisan kalimat syahadah dinamai dengan nama hewan atau elang. Dengan demikian, secara logika, tidak mungkin panji-panji hitam yang dimaksud oleh Nabi SAW mencantumkan kalimat syahadat sebagaimana yang digunakan oleh ISIS misalnya. Nabi Muhammad SAW niscaya sangat cerdas dalam urusan ini dan pasti tahu bahwa Khawarij di masa-masa mendatang akan menggunakan slogan Islami untuk bendera mereka. Golongan Khawarij pertama yang memakai slogan Islami adalah Urwah yang berkata, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, dan menentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Selain itu, Nabi Muhammad SAW menubuahkan panji Imam Mahdi akan terbit tatlu'u. Kata ini senantiasa dipakai hanya untuk menggambarkan terbitnya matahari dan bulan, dan panji-panji ini akan menerangi musuh dengan suatu cara yang belum pernah dilakukan oleh kaum manapun sebelumnya. Umat Islam sama sekali belum pernah memiliki armada tempur udara. Berbeda halnya dengan angkatan darat umat Islam yang telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Sedangkan angkatan laut umat Islam ada sejak zaman Muawiyah radhiyallahu anhu. Kini telah jelas maknanya dan tidak ada keraguan bahwa ini adalah nyata. Secara eksplisit penjelasan tentang panji-panji hitam yang sebenarnya adalah armada jet tempur dibentangkan dalam beberapa buku. Allah dan Muhammad dalam mimpiku dengan tim penulis Helper Muhammad Qasim, terbit pada tahun 2019. Buku tersebut menghamparkan penjelasan detail terkait mimpi ilahi yang dialami oleh seorang pemuda Pakistan bernama Muhammad Qasim. Bukan hanya soal panji-panji hitam dan jet tempur, lebih dari itu. Sejauh ini belum ada ulama di seluruh dunia yang mencap mimpi Muhammad Qasim adalah mimpi yang sesat, lantaran mimpi tersebut tidak ada yang menyelisihi Al-Quran dan hadis sahih. Imron Abbasi dan Awais Nasir adalah dua orang intelektual muslim yang merupakan barisan awal yang mempublikasikan mimpi-mimpi Muhammad Qasim ke seluruh dunia. Beberapa media berita nasional di Pakistan telah mewawancarai Muhammad Qasim, di antaranya Royal News, 7 News Saidi, dan Daily Awsaf. Dalam berbagai wawancara media, Muhammad Qasim bin Abdul Karim menjelaskan bahwa dirinya telah mendapatkan mimpi ilahi itu sejak masih kecil, sekitar umur 12 atau 13 tahun. Kemudian setelah menginjak umur 17 tahun, ia terus-menerus mendapat mimpi ilahi sampai saat ini. Muhammad Qasim dalam salah satu kesaksiannya mengatakan, aku telah melihat mimpi-mimpi ini selama lebih dari 23 tahun terakhir. Allah datang dalam mimpiku lebih dari 500 kali dan Nabi Muhammad lebih dari 280 kali. Aku berumur sekitar 12 atau 13 tahun ketika Allah dan Nabi Muhammad keduanya datang bersamaan dalam mimpiku untuk pertama kalinya. Dan kemudian setelah itu di tahun 1993 ketika aku berumur 17 tahun. Allah dan Nabi Muhammad mulai datang secara teratur dan terus-menerus dalam mimpiku. Dan sejak saat itu, Allah dan Nabi Muhammad terus datang ke dalam mimpi-mimpiku. Pertanyaan yang terbetik yaitu, bagaimana Allah dan Nabi Muhammad SAW datang dalam mimpi Muhammad Qasim? Kenapa dia menyebarkan mimpinya? Kenapa Muhammad Qasim dan teman-temannya terus menyebarkan mimpi tersebut ke seluruh dunia? Kisah mimpi ilahi yang dituturkan oleh Muhammad Qasim, sebagaimana dinukil dari kedua buku tersebut, bisa kita telusuri dalam sederet kesaksian berikut ini. Allah yang Maha Kuasa sering muncul dalam mimpiku. Saya tidak pernah melihat Allah dengan mataku dalam mimpiku. Saya hanya merasa bahwa Allah ada di Arsy Al-Azim, tahta tertinggi. Dan saya mendengar suaranya dari balik tabir. Suara itu terkadang turun dari langit, atau saya akan melihat cahaya yang luar biasa terang. Dan terkadang suara yang luar biasa akan datang dari cahaya yang luar biasa. Setiap kali saya melihat cahaya Allah, mata saya menjadi terpaku, tidak mungkin untuk menggambarkannya. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa cahaya ini adalah Allah, melainkan cahaya Allah adalah versi megah cahaya yang diciptakan Allah.